Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yaitu klasifikasi bahasa pemrograman. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Putri Rindu Kinasih, yang kedua Raihana Arfilia Kurniasari, yang ketiga Restu Anggoro Kasih, yang keempat Lutfi Amanah, yang kelima Faitu Artuacipo, dan yang keenam Vivi Amini. Berikut adalah referensi tempat kami mengambil materi tentang klasifikasi pemrograman. Sebelum mengetahui klasifikasi bahasa pemrograman, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah teknik komando atau instruksi standar untuk pemerintah komputer yang merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari yang pertama bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 01100, 101100, 110. Yang kedua, bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat. Contohnya MOV, SUB, CMP, JMP, JGE, JL, loop, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya sebagai apa yang tampilkan di slide. Yang keempat adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya begin, and, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Sebagian besar bahasa pemrograman digolongkan sebagai bahasa tingkat tinggi. Hanya bahasa C yang digolongkan sebagai bahasa tingkat menengah, dan assembly yang merupakan bahasa tingkat rendah. Klasifikasi pertama yaitu generasi pertama bahasa pemrograman yaitu bahasa mesin, merupakan bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat pada tahun 1940-an dan awal 1950-an. Lebih berorientasi kepada mesin, semua program yang dibuat harus dikodekan ke dalam bahasa mesin sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Mesin language sudah jarang digunakan pada saat kini karena sulit untuk dipelajari dan tidak efisien dalam pengerjaannya. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa komputer atau biner yang tersusun hanya dengan dua angka yaitu 0 dan 1. Bahasa mesin sangat bergantung pada mesin atau mesin dependen. Artinya bahasa mesin antara satu mesin dengan mesin lainnya akan berbeda. Nah, ini contohnya, misalnya instruksi bahasa mesinnya adalah B402 atau 1001, 0100, 0000, 0010. Dengan keterangannya yaitu muatlah bilangan 2 ke register AH. Selanjutnya, generasi kedua. Generasi kedua ini menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Untuk pengganti kode biner digunakan kependekan perintah, misal CMP, MOV, dan sebagainya. Kemudian setiap instruksi bahasa rakitan identik dengan instruksi bahasa mesin. Bahasa generasi kedua ini lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa mesin. Sehingga bahasa rakitan masih banyak digunakan, terutama pada pengendalian hardware. Bahasa mesin dan rakitan digolongkan bahasa tingkat rendah karena berorientasi pada mesin. Contohnya turbo assembler, macro assembler, dan lain sebagainya. Generasi ketiga itu muncul karena sulitnya menggunakan machine language dan juga assembly language. Terus disebut high level language karena bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Terus perlu menuliskan instruksi yang rinci. Bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural
sehingga instruksi harus rinci agar komputer dapat melaksanakan tugasnya. Terus contohnya ADA, Algol, C, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Terus tahap pemrosesannya ada 3. Tahap 1 itu compilation, yaitu suatu perangkat lunak yang berfungsi menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin oleh kompiler karena sebenarnya komputer hanya dapat mengerti bahasa mesin saja. Terus tahap 2, link itu berfungsi untuk menghubungkan program yang telah diubah ke bahasa mesin tadi dengan fungsi pustaka dan informasi tentang karakteristik mesin komputer yang digunakan. Terus yang terakhir execution, yaitu tahap di mana program akan diproses mesin sehingga menghasilkan keluaran yang dikehendaki oleh programmer. Untuk berikutnya yaitu generasi keempat. Generasi keempat merupakan bahasa non-prosedural. Menurut referensi yang sudah saya baca, bahasa pemrograman generasi keempat ini dirancang untuk mengurangi waktu programmer dalam membuat program, sehingga pembuatan program tersebut dapat dibuat dengan waktu yang lebih cepat. Program ini juga dapat digunakan oleh pemakai yang kurang memahami atau mengenal hal-hal teknis pemrograman tanpa perlu bantuan seorang programmer profesional. Untuk contohnya yaitu membuat program database sederhana dengan Microsoft Access. Bahasa generasi keempat disebut juga dengan very high level language atau problem oriented language, atau bahasa yang berorientasi pada masalah, karena kemungkinan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode pemrograman dibanding dengan bahasa prosedural. Next. Untuk berikutnya, generasi kelima atau 5GL, menggunakan interface pengembangan visual atau grafik untuk membuat bahasa sumbernya, yang biasanya dikompil dengan compiler di generasi ketiga atau generasi keempat yang sudah berorientasi pada object-oriented. Generasi kelima juga sering disebut sebagai intelligent programming dan very high level language seperti generasi keempat. Memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program yang berdasarkan pada artificial intelligence atau AI. AI sendiri adalah disiplin ilmu dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer menurut kecerdasan manusia. Aplikasi AI seperti natural language yang mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia. Kemudian ada sistem pakar yang meniru seorang pakar di bidang tertentu sehingga bisa menghasilkan pemikiran yang setara dengan seorang pakar. Kemudian ada robotika dan berbagai macam lainnya. Untuk contoh bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan tersebut adalah Prolog dan LISP. Berikut merupakan deskripsi kontribusi konkret dari kelompok 7. Yang pertama, Paito Atupatipo yang membuat materi mengenai pengertian klasifikasi pemrograman, Lutfi Amana membuat materi generasi pertama, Putri Indukinasi membuat materi generasi kedua, Reihana Arfilia Kurniasari membuat materi generasi ketiga, Pipi Amini membuat materi generasi keempat, serta Restu Anggorokasi membuat materi generasi kelima. Berikut merupakan presentasi kami mengenai klasifikasi pemrograman. Kami ucapkan terima kasih.